Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini seperti biasa kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Februari. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Februari. Seperti biasa ya, karena sudah di penghujung bulan. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Teman-teman, seperti biasa ya, aku akan ambil 9 buah kartu untuk menjadi energi besar apa yang kemungkinan besar akan terjadi sama kamu di bulan Februari. Pembacaan Sora akan melingkupi pekerjaan, akan melingkupi percintaan, akan melingkupi relasi dan sebagainya ya. Jadi disimak aja dari awal sampai akhir, jangan di skip. Apalagi kalau kamu yang sering banget request, Sora jangan baca percintaan terus dong, baca yang lain. Nah ini aku kasih setiap bulan ya. Aku juga mesti ngeliat tema teman-teman ya, yang banyak ditonton itu yang akan aku buat otomatis. Oke? Aku akan ambil 9 buah kartu sebagai tebaran 9 yang cukup banyak peminatnya teman-teman. Dan ini adalah salah satu kartu favorit aku yang sering aku pakai untuk pembacaan bulanan, karena dia bisa berupa peringatan, bisa berupa banyak hal ya. Salah satu kartu favorit aku teman-teman ya, bentuknya juga lucu. Nah teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar tarot gitu ya, teman-teman boleh menghubungi ke Instagram Sora @sora_tarot. Aku ada buka private, aku tidak buka kelas besar karena memang aku melihat per orang itu potensinya seperti apa. Silahkan kalau mau belajar ya, mungkin berjodoh, karena kalau belajar sama aku tidak lepaskan, aku masukkan di grup. Jadi kalau mau belajar terus juga bisa ya. Aku suka kasih materi-materi penambahan, sudah tidak dikenakan biaya lagi. Oke, kita buka dulu. Wow. Wah, bagus nih. Oh. Oke. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Yang pertama ada fly ya. Aku nanti akan coba lihat di sini. Fly ini lalat ya. Jadi ada periode ya. Periode kesehatan yang terganggu atau mungkin ada sakit ya teman-teman. Nah, a period of ill health. Jadi hati-hati di bulan Februari, mungkin kamu perlu lebih banyak berkonsentrasi terhadap kesehatan kamu, karena mungkin saja ada penyakit atau ada kesehatan kamu yang terganggu ya teman-teman. Ini bisa karena banyak faktor, mungkin karena cuaca atau karena kebersihan ya, karena lalat ini kan juga simbol dari tempat yang kotor gitu ya teman-teman. Jadi coba diperhatikan, mungkin makanan atau minumannya itu bersih atau enggak ya. Jadi lebih waspada untuk di bulan Februari, pilih-pilih tempat makan, pilih makanan yang dimakan, kebersihannya seperti apa ya. Terus habis itu juga konsentrasi mungkin sama jadwal makannya gitu ya teman-teman, dan sebagainya. Atau kesehatan-kesehatan yang selama ini memang kamu udah sering mungkin banget ada yang kumatan ya sakitnya gitu. Nah itu juga boleh dikonsentrasi untuk lebih diwaspadain. Karena apa? Karena kalau udah sakit, semua faktor yang lain pasti terganggu. Kalau namanya kita sakit pasti nggak enak kerja ya. Terus habis itu udah kalau lagi sakit boro-boro mikirin percintaan, karena badan sendiri aja udah nggak nyaman, pasti bawaannya pengen istirahat dan sebagainya ya. Jadi perhatikan kesehatan di bulan Februari. Dan mungkin banget kesehatan kamu terganggu karena ada kesehatan mental yang terganggu. Di sini ada depression. Jadi ini bisa terbolak-balik. Bisa karena sakit kamu jadi depresi, karena otomatis kalau badannya sakit, lebih susah orang berpikir positif pada saat badannya sakit daripada saat dia sehat, bener nggak? Nah, sangat mungkin banget karena kamu sakit jadinya berpikiran negatif, atau pikiran negatif kamu, atau depresi kamu, atau stresnya kamu, tertekan kamu secara mental itu membawa kepada penyakit. Jadi ini dibolak-balik
ya. Ini sebenarnya standar. Jadi aku cuman berusaha mengingatkan. Kadang-kadang kita tuh bisa ada momentum kita sakitnya, ya. Jadi dikontrol pikirannya, ya, karena bisa menyebabkan sakit, atau sakit bisa menyebabkan pikirannya jadi terganggu juga. Oke? Nah, ini sangat mungkin banget, ya. Kamu mungkin juga sakit karena di sini ada goal oriented person. Mungkin banget di bulan Februari kamu memang dituntut untuk punya target untuk bisa fokus, ya, terhadap tujuan kamu. Mungkin di kerjaan ada target yang harus kamu selesaikan. Mungkin di kerjaan ada tugas yang harus kamu selesaikan. Atau di kehidupan pribadi kamu. Contoh, kamu udah target, ya, mau nabung di bulan Februari harus udah punya sekian. Atau harus udah lunasin cicilan ini. Atau harus udah kebeli ini. Atau aku di bulan Februari udah harus lebih sehat. Aku di bulan Februari udah harus turun berat badan sekian, dan sebagainya. Aku mungkin harus udah lebih bisa bangun pagi. Udah bisa olahraga di seminggu 3 kali, dan sebagainya. Jadi bulan Februari adalah bulan yang tepat untuk kamu kembali fokus sama target kamu. Apalagi ini baru awal tahun, ya, teman-teman, ya. Jadi harus fokus sama targetnya apa. Oke? Tapi jangan sampai terlalu fokus, ya, sehingga kamu fokus ke sana terus, kamu tidak memperhatikan kesehatan kamu. Ya, fokus itu tidak harus menyebabkan kamu jadi sakit. Fokus itu tidak harus membuat kamu jadi stres, ya. Jadi fokus tapi tanpa membuat kamu jadi stres sehingga mengganggu sakit, atau karena kamu terlalu fokus kamu jadinya sakit lalu jadi stres. Jadi ngulang-ngulang di situ, ya. Tapi ini fokusnya diingetin. Kalau kamu punya target, kita harus fokus ke sana, ya. Jadi jangan sampai nanti tahun udah ganti, bulan udah ganti, targetnya nggak nyampe-nyampe, ya. Itu penting, ya, teman-teman. Target itu membantu kita tetap on track dalam apapun itu. Oke. Bahkan dalam hubungan relasi juga sama. Oh, aku udah janji mau jadi yang lebih sabar. Oh, aku udah janji targetnya adalah hubungan ini harus jelas arahnya kemana, dan sebagainya. Itu pun ada timeline, kan. Segala sesuatu tuh ada timelinenya. Lalu di sini ada fan. Wah, nampaknya ada tanda-tanda positif nih. Untuk percintaan ini ada tanda-tanda positif nih. Aku lihatnya bagus banget. Jadi ada romance, ya. Jadi ada romansa yang mungkin berkibar, atau romansa yang terbuka, ya. Teman-teman, seperti kipas tuh terbuka gitu, ya. Lalu ada perayaan, ada pesta. Jadi sarannya Sora, untuk kamu yang mungkin masih single gitu, ya, apalagi sedang mencari romansa gitu, ya, boleh banget kamu itu untuk lebih sering mungkin datang ke pesta, datang ke perayaan. Karena namanya pesta dan perayaan itu energinya positif karena orang-orang itu lagi bahagia. Jadi kamu bisa banyak banget mungkin ketemu sama hal-hal positif, atau kamu mungkin banget ketemu sama kesempatan cinta di sana, ya, teman-teman. Oke, untuk yang single itu di bulan Februari Sora lihat sangat mungkin kesempatan untuk bertemu dengan seseorang, ya, entah itu orang lama atau entah itu orang baru, karena di sini ada energi romansa. Nah, untuk yang sudah punya hubungan, ya, dalam relasi, entah itu suami istri, entah itu berpacaran, silahkan untuk hubungannya itu lebih banyak perayaan. Kayak di Februari itu kan ada Valentine. Mungkin sebelumnya nggak pernah ngerayain Valentine, bolehlah sekarang ngerayain Valentine, mungkin makan malam bareng atau apa. Tidak harus mewah, ya, tapi ada momentum untuk membagi kebahagiaan itu, teman-teman, yang mungkin akan membooster hubungan kamu, ya, dengan pasangan kamu untuk lebih bisa happy gitu, ya. Apalagi kalau memang kamu banyak yang terkena energi clash di tahun 2025 ini, ya. Nah, energi clash itu seperti apa, Sora? Aku udah jelasin sebenarnya di Instagram aku. Ada beberapa, karena aku belajar Bazi atau metafisika timur, ya. Ada beberapa sio itu yang terkena yang namanya Tai Sui, ya, atau energi yang kurang baik atau energi yang clash, ya. Di tahun 2025 ini yang clash itu ada ular sendiri. Oke, sio ular, bukan kerbau, sio ular, sio macan, sio monyet, dan sio babi, ya. Jadi ular, macan, monyet, dan babi ini terkena clash, ya, keempat sio ini. Nah, Sora, apa yang terjadi ketika clash? Ketika clash itu berupa energi tabrakan, ya. Tidak selalu, sebenarnya clash ini tidak selalu buruk, ya. Cuman biasanya membawa energi lebih banyak rintangan atau tantangan dalam kehidupannya. Bisa dalam kesehatannya, bisa dalam pekerjaannya, bisa dalam relasinya, hubungan kamu dengan pasangan kamu, hubungan kamu dalam percintaan, hubungan kamu dengan orang tua, dengan kerjaan, dan sebagainya. Ada lebih banyak tantangan atau energi yang mungkin kurang kondusif. Tapi clash juga bisa membuat potensi-potensi baik bisa keluar kalau kamu bisa menggunakan potensi itu.
gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau mau ada perubahan perlu ada tantangan ya. Ketika ada pergesekan, ketika pedang aja kalau mau dibuat harus ditempa untuk dia bisa jadi tajam gitu ya. Jadi pergesekan itu tidak selalu buruk. Bisa ada hal atau potensi perubahan yang bisa saja ke arah lebih baik gitu ya. Jadi pergunakan tuh, tapi lebih waspada untuk orang-orang yang clash tersebut. Nah, kalau clash tersebut kena, nah pasti kan romansanya juga terganggu nih ya. Itu tadi 4 sio utama, dan ada 2 sio tambahan yaitu kambing dan kerbau. Ini sebenarnya tidak terkena clash kalau dari ilmunya Sora. Hanya kambing dan kerbau ini banyak kedatangan posisi bintang-bintangan. Aku belajar di astrologi timur ada posisi bintang yang kedatangan energi yang kurang kondusif, banyak bintang kurang baiknya gitu ya. Intinya jadi ada 4 plus 2 ini dari yang aku pelajarin ya teman-teman. Tolong jangan dibandingkan dengan pakem yang lain. Jadi 4 sio tadi dengan kambing dan kerbau untuk lebih berhati-hati di 2025, jaga kesehatan, jaga relasi, jaga mulutnya, jangan ceroboh, jangan emosional. Oke? Itu yang aku bisa kasih tauin. Karena itu akan Sora aku lalalala, itu bisa berefek sama kehidupan kamu. Ya. Lalu teman-teman, Sora lanjutin ke energi pineapple. Wow, ini sangat mungkin ada energi rekonsiliasi ya. Nah, untuk kalian yang mungkin masih sendiri saat ini, mungkin sekali atau sedang bermasalah dengan pasangannya, ini adalah ada energi di mana mungkin sekali ada rekonsiliasi. Orang dari masa lalu pingin deket lagi sama kamu atau pingin memperbaiki hubungan sama kamu. Ya, rekonsiliasi ini bukan cuman di bidang yang namanya percintaan. Di percintaan bisa saja ya, ada orang dari masa lalu, pasangan masa lalu, atau pernah gebetan dari lalu, deket lagi, atau pingin balikan lagi sama kamu, itu sangat mungkin. Tapi ini bisa juga kerjaan ya, misalnya tempat kerja yang lama nawarin lagi, bos yang lama pengen lagi ngajak kamu kerja sama dia. Karena rekonsiliasi itu kan besar ya tahapnya, yang artinya terkoneksi kembali dalam satu hubungan ya teman-teman. Oke, nah tapi energi ini juga bisa jadi satu dalam tanda kutip bahaya, khususnya untuk kalian yang sudah punya pasangan. Nah, kalian yang sudah punya pasangan dan merasa hubungan kalian adem ayem, perlu untuk tadi yang Sora bilang, coba hubungannya diromantisin lagi, pasangannya supaya lebih dekat lagi. Kenapa? Karena bisa ada kemungkinan besar kamu atau pasangan kamu di bulan Februari mendapatkan gangguan dari orang-orang masa lalu ya, datang ya deketin kamu atau deketin pasangan kamu yang tadinya hubungan kalian baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja Sora gitu ya. Makanya harus dilihat sudut pandang satu. Kalian bisa lihat kan, satu kartu itu penerapannya tidak bisa sama ke setiap orang. Karena ya kalau untuk orang yang single ini bisa jadi potensi yang bagus, kita bisa balik lagi nih atau bisa kenal lagi sama orang lama. Tapi kalau orang udah ada pasangan sekarang, datangnya orang lama itu bukan sesuatu yang bagus kan, bisa jadi masalah untuk hubungan kalian. Nah, pinter-pinterlah untuk menempatkan posisinya gitu ya. Lalu di sini ada vacation teman-teman, ada liburan. Jadi ini Februari ini mungkin adalah satu momentum yang tepat untuk kalian pergi berlibur yang mungkin pingin liburan ya, khususnya tadi yang punya pasangan ya. Mungkin bisa pergi liburan supaya semakin romantis, atau yang baru rekonsiliasi untuk bisa romantis kembali, mungkin bisa liburan bareng. Atau kamu yang lagi stres, kamu bisa mungkin liburan. Liburan tidak harus mahal ya. Liburan itu bisa disesuaikan dengan kesukaan kamu. Contohnya Sora itu nggak harus mahal ya. Liburan itu buat aku adalah menghabiskan waktu sama orang-orang yang aku cinta, orang-orang yang aku sayang, keluarga aku atau teman-teman aku. Itu buat aku udah liburan ya. Aku sekedar bisa off aja dari kerjaan aku sama sekali, aku nggak sentuh kerjaan aku, itu aku udah ngerasa liburan loh teman-teman. Walaupun aku itu nggak kemana-mana ya, aku mungkin nggak keluar kota, aku mungkin nggak keluar negeri gitu ya, tapi aku tuh off, tidak memegang kerjaan aku. Itu buat aku udah hal yang liburan namanya ya, karena aku tiap hari harus pegang kerjaan. Kamu tahu kan, tiap hari aku upload gitu loh. Paham teman-teman? Ya, semoga ini tips yang bisa membantu. Dengan liburan itu mungkin akan membantu hubungan kalian lebih baik atau stres kalian berkurang ya. Sesuatu yang sangat bagus, ada box. Kamu mungkin sekali menerima hadiah ya. Kamu mungkin menerima hadiah dari anggota keluarga, mungkin ada oleh-oleh yang dikasih sama kamu, atau ada kalian yang ulang tahun ya, kamu dikasih kado atau ada apa ya. Walaupun gak ulang tahun, ada orang-orang yang sayang sama kamu kasih kamu hadiah ya teman-teman ya. Jadi hadiah itu tidak harus selalu yang mahal teman-teman ya. Sesuatu yang istimewa dan hanya diberikan sama kamu itu sudah sebuah kado gitu ya. Atau ada bonus mungkin dari atasan kamu dikasih hadiah sesuatu dari kakak kamu dan sebagainya. Jadi bersyukurlah
Jangan lupa untuk bersyukur bahwa ada energi banyak di Februari ini. Aku lihat sebenarnya banyak banget loh energi baik di bulan Februari. Jadi jangan selalu ngelihat negatifnya, karena namanya hidup itu berjalan dengan konsep yin yang, yaitu konsep keseimbangan. Hal baik diikuti hal kurang baik diikuti hal baik ya. Kita tidak bisa mau terus-terusan semua harus yang bagus. Manusia itu dalam kehidupannya pasti naik turun ya teman-teman ya. Jadi bijak menyikapi. Oke, lalu ada wish is granted ya. Ini ada satu keinginan kamu yang terpenuhi ya. Keinginan hati kamu yang terpenuhi, harapan kamu yang terpenuhi. Makanya Sora sarankan, selalulah berharap dan selalulah meminta hal yang baik-baik aja. Kenapa? Kalau kamu cenderung meminta hal yang tidak baik ya, kalau itu dipenuhi teman-teman, itu menjadi karma tersendiri untuk kamu. Ya contohnya, aku kesel sama dia, biar aja dia sakit, biar aja dia bangkrut, biar aja dia lalalala gitu ya misalnya. Teman-teman, kalau itu terpenuhi, ya itu bukan berarti jadi hal positif buat kamu. Ingat ya, itu ada hukum sebab akibat. Ya, you play drama, you get karma. Apa yang kamu buat, kamu akan dapat karma hasilnya. Gitu ya. Jadi teman-teman, Sora harapkan yang terpenuhi ini hal-hal yang baik ya teman-teman, hal-hal yang positif ya, gitu ya. Jadi jangan mengharapkan hal-hal yang kurang baik ya. Jadi mulailah belajar di tahun 2025 ini, walaupun memang tidak mudah teman-teman ya, tapi latihlah batin untuk melakukan dan meniatkan hal-hal yang baik. Walaupun orang mungkin nggak baik sama kita, tapi kita belajar untuk selalu meniatkan hal yang baik, karena itu untuk feedbacknya untuk kita teman-teman. Gitu loh, kamu lakukan itu bukan untuk orang lain, untuk diri kamu sendiri, biar kamu tanam sesuatu yang bagus ya. Lalu ada energi dari Fireman ya. Kamu mungkin banget ya berdealing dengan seseorang ya, apa gini ya, yang mau rekonsiliasi ya. Ini bisa saja kalau Sora lihat energinya divine masculine ya, energinya divine masculine. Jadi untuk kamu yang mau rekonsiliasi, ada orang dari masa lalu kamu yang mungkin datang, atau ada ketemu sama seseorang. Untuk yang lagi single, kemungkinan banget energinya adalah divine masculine ya. Jadi belum tentu, Kak aku kan cowok, masa ketemunya cowok juga. Nah energinya, jadi kalau dia tidak dapat gender atau jenis kelaminnya pria, energinya maskulin atau energi pria ya. Terus habis itu kemungkinan besar kulitnya warnanya fair ya, artinya mungkin warnanya lebih cerah gitu ya, atau lebih terang, kuning langsat atau ke arah putih gitu ya teman-teman. Nah rambutnya itu bisa saja blonde ya, jadi bisa saja memang dia orang bule atau orang luar ya, sehingga warna rambutnya pirang. Atau kan zaman sekarang orang itu sering banget mewarnai rambutnya. Oke, warnanya bisa saja pirang atau abu-abu ya, atau orang yang banyak ubannya juga bisa, rambutnya kan jadi keabu-abuan karena banyak uban ya. Atau rambut yang warnanya putih ya, jadi kalau nggak pirang, abu-abu, putih. Nah kalau kayak banyak uban dari sananya naturalnya ya, itu mungkin banget adalah seseorang yang mungkin kamu berdealing dengan dia. Oke. Dan yang terakhir adalah family matters. Di bulan Februari ini sangat mungkin banget kamu harus fokus terhadap keluarga kamu ya, karena memang mungkin ya ada anggota keluarga atau ada apa sesuatu di keluarga yang memang mungkin harus diurus, harus dijadikan konsen karena ada masalah internal di keluarga kamu, atau ada masalah internal di bagian lain lagi. Tapi intinya saatnya kamu berfokus sama keluarga di bulan Februari ya. Jadi makanya sisihkan waktu kamu untuk kamu tetap fokus, tapi ketemu sama pasangan, tapi keluarga juga bisa menjadi suatu fokus lain ya. Dan di Sora Tarot, kalau belum ditutup dengan yang manis-manis soal percintaan, itu nggak ditonton katanya. Sebenarnya udah ada ya kisah percintaan di sini, tapi Sora hanya akan menambahkan 2 kartu aja untuk bulan Februari kamu ya teman-teman. Yang pertama adalah buka mata kamu. Ya, kamu akan banyak melihat kenyataan, apalagi khususnya di area percintaan. Bagaimana orang itu seperti apa sebenarnya. Di bulan Februari ini, kamu saatnya untuk menjadi lebih peka. Kamu akan bisa melihat seperti apa sih sebenarnya karakternya pasangan kamu. Ya, akan kelihatan jelas di bulan Februari ini. Atau orang yang deketin kamu itu seperti apa. Saatnya kamu buka mata lebar-lebar. Artinya bukan kamu pelototin dia. Ya, tapi artinya kamu benar-benar membuka untuk meneliti, untuk menilik, untuk memberikan penilaian benar-benar dengan jelas dan tepat teman-teman ya. Jadi saatnya untuk buka mata kamu ya. Jadi jangan denial, jangan ceroboh kayak gitu ya dalam percintaan kamu ya teman-teman ya. Dan saatnya kamu yang mengontrol percintaan kamu ya. Kalau di bulan Februari, di bulan-bulan sebelumnya mungkin kamu banyak yang aku nggak tahu nih arah hubungan aku mau kemana
ya. Di bulan Februari kamu punya kesempatan untuk bisa punya kekuatan untuk mengatur diri kamu lagi, jalannya cinta kamu lagi, teman-teman. Jadi saatnya lebih bahagia, lebih bisa mengontrol hati dan perasaan, teman-teman ya. Jadi untuk yang apa namanya, baper, jangan baper berlebihan. Untuk yang terlalu lama sedih, jangan sedih berlebihan. Karena di sini ada energi baik Februari yang mungkin akan datang. Oke, satu kartu lagi deh, Sora bonusin ya, satu kartu lagi. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kamu menjadi bucin. Tadi Sora udah bilang ya, jangan sampai terlalu kebergantungan ya. Hati-hati, orang yang datang dari masa lalu kamu mungkin ketergantungan sangat besar sama kamu, atau kamu ketergantungan sangat besar ke dia. Itu juga tidak baik ya, teman-teman. Dan jangan sampai jadi adiksi gitu ya, jadi posesif ya. Kamu posesif ke dia atau dia posesif ke kamu, itu bukan sesuatu yang baik, teman-teman ya. Jadi mencintailah sewajarnya, cintailah sesehatnya gitu ya, kalau yang dari kartunya Sora ini. Intinya gitu ya, untuk perjalanan kamu di bulan apa namanya, Februari ini. Aku kasih hari ini sangat-sangat padat informasinya, teman-teman. Bahkan untuk show-show tadi yang clash-nya apa, kena apa, tabrakannya apa, teman-teman, aku harus loh belajar dan workshop hanya untuk mengetahui itu. Jadi aku tuh belajar terus, teman-teman. Jadi yang aku bagikan informasi ke teman-teman tuh sesuatu yang berharga. Hargailah itu, teman-teman. Semoga apa yang aku bisa bagikan, aku sharingkan bisa berguna ya. Kalaupun memang tidak terjadi, bagus kalau hal-hal yang jelek yang nggak terjadi. Kalaupun tidak, ini bisa dijadikan sebagai suatu peringatan, jadikan masukan. Aku udah bocorin, teman-teman, ilmu yang sangat mahal, aku bayar untuk hal itu ya. Jadi pergunakan dengan baik-baik ya. Semoga apa yang aku sharingkan bisa membantu ya. Next time aku sharing lagi soal bazi, karena memang bazi itu aku harus masukin pelan-pelan, khususnya buat teman-teman yang tidak suka menyimak. Bazi itu harus konsentrasi untuk ngerti dan paham. Jadi aku mulai dari yang gampang dulu. Kalau kamu nggak tahu sio kamu apa, silahkan di Google aja, tanggal lahir saya segini, bulan lahir saya segini, tahun lahir saya segini, saya sio apa, nanti keluar. Oke? Itu aja dari aku. Sekarang kita coba lihat zodiak yang terungkap ya. Sebenarnya ini berlaku untuk semua zodiak, tapi kita lihat ya zodiak yang mungkin menonjol ya, teman-teman ya. Zodiak yang mungkin menonjol bisa jadi zodiak kamu atau orang itu, teman-teman. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke. Leo, Scorpio, Leo lagi, astaga, Leo ya. Libra, Taurus, Capricorn, Scorpio. Cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba alfabet yang terungkap ya. Teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, prediksi untuk tahun 2025-nya seperti apa, atau teman-teman di sini yang juga kepengen dibacakan seperti di video YouTube ini, jadi bisa lebih jelas ya. Karena mungkin kamu susah untuk janjian waktu, kamu senang nonton yang detail, silahkan ya. Kamu booking untuk personal reading, paket YouTube seperti di YouTube video, teman-teman ya. Atau kamu pengen beli alat pembacaan, kamu pengen konsultasi bazi buat tahu lebih banyak lagi bazi kamu, itu bisa banget ya. Silahkan Sora tunggu. UYVOD EHIMC ZWANBZ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di bacaan berikutnya. I love you as always. Bye-bye.